Di tengah dunia yang ya rasanya makin gak pasti gini, penuh tekanan, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana caranya biar bisa nemuin kedamaian yang beneran gitu? Pertanyaan bagus. Nah, kayaknya ada nih satu filosofi kuno dari Yunani malah yang mungkin punya jawabannya. Kita coba kupas ya hari ini dari catatan-catatan yang udah kita kumpulin. Betul sekali. Kita bakal ngobrolin soal stoicisme. Ini filosofi lama, tapi kok rasanya relevan banget ya sekarang. Iya kan? Dan yang menarik, dari materi kita nih kelihatan jelas kalau ini tuh dianut sama orang-orang yang beda banget latar belakangnya. Ada Epictetus, dia kan dulu budak ya. Oh iya benar. Sampai ke Marcus Aurelius, itu kaisar Romawi loh. Ini nunjukin kalau prinsipnya universal banget. Nggak peduli kamu siapa atau kondisimu gimana. Oke, jadi fokus kita nih pengen ngertiin gimana sih prinsip stoik ini bisa secara praktis ya, bantu kita ngontrol reaksi ke hal-hal di luar sana, biar lebih tangguh gitulah emosinya. Kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Boleh? Fondasi utamanya, ini penting banget ya ajaran stoik, itu yang disebut dikotomi kendali. Dikotomi kendali, oke. Intinya saya simple tapi dalam banget. Kita harus bisa misahin dengan tegas nih, mana yang bisa kita kendalikan, mana yang enggak. Yang bisa dikendaliin itu berarti pikiran kita sendiri ya? Sikap kita, tindakan kita gitu. Tepat. Itu aja. Dunia internalmu lah intinya. Nah, terus yang di luar itu, kayak omongan orang lain. Omongan orang, cuaca, kesehatan kita juga kan ada batasnya ya. Reputasi, hasil akhir dari usaha kita bahkan ya, kematian. Itu semua di luar kendali penuh kita. Jadi ingat kutipan Marcus Aurelius yang kita bahas itu ya. Dia bilang kalau kamu keganggu sama sesuatu di luar, itu sakitnya bukan dari hal itu sendiri, tapi dari cara kamu menilainya. Nah, itu dia. Jadi ngapain juga kita nyiksa diri mikirin hal yang nggak bisa kita ubah kan? Justru kesadaran ini langkah pertama buat lepas dari cemas, dari stres yang nggak perlu. Kekuatan kita itu bukan ngubah dunianya, tapi milih respons kita. Contohnya? Ya, kayak macet lah. Kita nggak bisa ngontrol macetnya kan? Tapi kita bisa banget ngontrol reaksi kita. Mau marah-marah, atau ya udah tenang aja, dengerin musik mungkin, atau malah mikirin rencana besok. Bener juga ya. Nyalahin keadaan, berharap masa lalu beda, itu buang-buang energi aja. Fokus ke apa yang bisa kita lakuin sekarang aja. Oh, oke. Berarti ini nyambung banget ya ke soal persepsi. Fokusnya bukan di kejadiannya, tapi cara kita ngelihatnya. Tepat sekali. Ini pilar kedua, kekuatan persepsi. Dunia ini, kejadian-kejadian di dalamnya, itu dasarnya netral loh. Netral gimana maksudnya? Ya netral aja. Persepsi kita lah yang ngasih label baik, buruk, sial, beruntung. Misalnya gagal nih, bisa dilihat sebagai bukti kita nggak mampu, atau kayak kata Seneca yang kita baca itu, bisa dilihat sebagai data aja. Informasi berharga buat langkah berikutnya. Ingat kan, dia bilang, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Wah, dalam itu. Berarti benar-benar tergantung kacamata kita ya. Satu kejadian bisa bikin hancur atau malah bikin kuat. Tergantung cara kita mandangnya. Ini alat yang kuat banget sih buat jaga emosi tetap stabil. Betul. Nah, selanjutnya, stoicisme ini juga nekenin banget soal hidup di saat ini. Mirip-mirip mindfulness lah, fokusnya ke kekinian. Oke. Tapi ada tambahannya. Stoicism ngajak kita menerima secara aktif apapun yang dibawa oleh saat ini. Jadi, lepasin tuh beban nyesel masa lalu atau cemas soal masa depan. Waktu yang beneran ada, ya cuma sekarang ini. Dan ada pengingatnya yang kuat ya, memento mori, ingat mati. Nah, itu. Tapi bukan buat jadi sedih atau murung ya. Justru sebaliknya ya. Iya, justru biar kita lebih menghargai waktu. Sadar kalau waktu kita ini terbatas. Kayak Marcus Aurelius sering nulis, kamu bisa aja loh ninggalin hidup ini sekarang juga. Itu jadi motivasi buat hidup lebih penuh makna, sesuai nilai kita, ya sekarang. Kayak Steve Jobs juga kan, yang tiap hari nanya ke diri sendiri, kalau hari ini hari terakhirku, aku mau nggak ngelakuin yang aku lakuin hari ini? Nah, kalau ditarik lagi nih, ada konsep keren namanya amor fati. Amor fati, cinta pada takdir? Iya, artinya mencintai takdir. Ini bukan cuma pasrah nerima aja ya, tapi lebih ke merangkul, bahkan mencintai apapun yang terjadi. Yang enak, yang nggak enak, semua bagian dari hidup. Jadi bukan pasif ya? Bukan, ini aktif. Epictetus, walau dia budak, dia ngajarin, jangan berharap kejadian terjadi sesuai maumu, tapi berharaplah kejadian terjadi sebagaimana adanya. Niscaya jalanmu tenang.
Ini penerimaan yang aktif. Konsepnya kuat-kuat banget ini. Tapi gimana cara prakteknya sehari-hari? Dari materi kita ada nggak contoh latihannya? Ada beberapa. Bisa dicoba nih. Misalnya, premeditatio malorum, Apa tuh? pra-meditasi kemalangan. Iya, semacam itu. Jadi sebelum mulai sesuatu, misal mau jalan jauh kayak Seneca dulu, coba bayangin dulu hal-hal terburuk apa yang mungkin terjadi. Waduh, kok gitu? Biar cemas dong. Bukan. Tujuannya bukan buat cemas, tapi biar siap mental dan emosi kalau ternyata kejadian beneran. Jadi nggak kaget, nggak panik. Udah kepikiran respons terbaiknya apa. Oh, persiapan mental ya. Terus apa lagi? Bisa juga journaling stoik. Tiap malam, coba deh review hari itu. Apa aja yang terjadi? Reaksi kamu gimana? Udah sesuai belum sama prinsip kendali tadi? Besok mau diperbaiki gimana? Ini kayak ngelatih otot mental lah. Oke, masuk akal ke evaluasi diri gitu ya. Betul. Ada lagi nih, latihan melihat dari atas atau view from above. Coba bayangin diri kamu, masalah kamu, tapi dalam konteks yang jauh lebih luas. Kotamu, negaramu, bumi, alam semesta. Biar apa tuh? Biar masalah kita terasa lebih kecil proporsinya. Seringkali jadi nggak terlalu beban. Kadang sengaja ngalamin sedikit ketidaknyamanan, kayak puasa sesekali atau tidur di lantai, itu bisa ngurangi rasa takut kita kehilangan kenyamanan. Oke, jadi banyak ya cara praktisnya. Kalau kita rangkum intinya nih, kedamaian sejati itu bukan datang dari luar ya berarti, tapi dari dalam diri kita sendiri. Tepat. Dari cara kita milih buat ngertiin dan ngerespons apapun yang hidup kasih ke kita. Kayak kata Epictetus tadi ya, kunci bahagia dan bebas itu yang ngerti mana yang bisa kita kontrol, mana yang enggak. Semoga obrolan kita soal prinsip stoik ini bisa jadi semacam kompas praktis lah buat kamu semua dalam menghadapi hidup yang, ya gitu deh, penuh ketidakpastian ini. Buat cari tenang, bangun mental yang kuat. Nah, sebagai penutup nih, coba deh renungkan ini. Kalau kamu benar-benar komitmen mulai hari ini nih buat fokusin energi cuma ke hal yang benar-benar bisa kamu kontrol, pikiranmu, sikapmu, tindakanmu, kira-kira perubahan paling nyata apa sih yang bakal kamu rasain seminggu ke depan? Coba pikirin deh.